Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini saya sudah berada di Alas Padu. Ini di dekat Desa Ndudeg, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di alas ini disejarahkan kenapa kok dinamakan Alas Padu, karena dahulu kala ada dua orang yang sedang bertengkar, atau bahasa Jawanya adalah padu, kemudian saling membawa celurit menyakiti satu sama lain, dan akhirnya kedua belah pihak meninggal dunia. Jadi kita akan sedikit menguak tempat ini, teman-teman. Tempat yang jarang diekspos, jarang orang yang tahu, namun banyak sekali berita-berita kejadian kecelakaan yang menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal. Jadi di sana, teman-teman, di Plang Kuning itu tempatnya di sini. Ya. Tempatnya yang perhutanan membuat suasana di sini agak kurang nyaman jika malam hari. Jadi diwaspadai dengan anak-anak yang nakal, mungkin ada yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dan hal lain seperti hewan-hewan seperti ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wal syukurillah bahwa pada sore hari ini kami sengaja mendatangi sebuah area yang diisukan sangat rumit sekali. Bahwa persada area ini adalah merupakan hutan apa nggak tahu ini, hutannya hutan salam, pohon salam ini, salam, singon, sono dan sebagainya. Bahwa tempat seperti ini tempat yang sangat rawan sekali apabila ada dendam-dendaman, musuh-musuhan, apabila terbunuh di area ini maka tidak akan bisa terbongkar atau tidak kewenangan daripada orang-orang yang lain. Sehingga di perjalanan sini kalau waktu malam jarang-jarang ada yang lewat atau yang menakutkan lah. Kemudian kami mendengarkan informasi dari berbagai teman, berbagai masyarakat bahwa supaya untuk mengadakan pengungkapan tentang area misteri yang ada di hutan padu. Hutan padu adalah merupakan hutan biasa. Dulunya ada petani yang bertengkar, kemudian setelah bertengkar dia membunuh dengan pakai benda tajam, sehingga disebutlah dengan kata hutan padu karena berasal dari orang bertengkar atau orang padu. Setelah ada kejadian tersebut maka banyak penampakan, banyak pawujudan, kemudian banyak orang tergelincir, orang kecelakaan tepat di area tersebut. Area yang dulu untuk pembunuhan. Korban-korbannya tidak hanya satu, dua orang, tiga, berpuluh-puluh orang yang berakibat dengan kematian yang mengenaskan. Ya, kejadian itu kurang lebih sekitar tahun 70-an, Mbah. Untuk bunuh-bunuh ya? Iya, jadi makanya sudah banyak sekali menelan korban memang. Ya, pembunuhan itu tahun 70-an, kurang lebih tahun 70-an, sehingga ini disebut dengan Alas Padu. Ya, tidak ada tulisannya. Ini tidak ada tulisannya hutan padu, tidak ada. Memang sebutan saja dari masyarakat karena ada misteri yang sangat menakutkan, yaitu pembunuhan di area perhutanan. Sehingga hingga sekarang sering dititeni oleh warga. Kemudian setiap kecelakaan pasti tepatnya tempat untuk kejadian pembunuhan dulu. Berkali-kali. Padahal kalau kita lihat bahwa area ini adalah area jalan yang lurus-lurus saja, ya tidak jurang, tidak apa, datar saja, tapi ternyata banyak pengorbanan atau banyak korban-korban yang diakibatkan dengan orang berkecelakaan. Kalau dikatakan itu bertabrakan sangat aneh sekali karena jalannya juga mudah, jalannya juga lurus. Sehingga kita bisa menyikapi atau masyarakat bisa menilai bahwa kecelakaan itu bisa diakibatkan karena hal-hal yang aneh atau astra-astra yang mengganggu atau makhluk-makhluk jahat yang sengaja untuk mencari teman, sengaja untuk menggelincirkan orang, sengaja untuk orang bisa celaka, bisa mati. Pemirsa, kami sengaja untuk mendatangi ini karena kami penasaran sekali. Sehingga saya ingin menemui penghuni sini, apa sebabnya selalu membuat orang susah, membuat orang celaka,
mengakibatkan orang menjadi kematian atau mati, dan matinya sangat mengenaskan sekali. Iya. Sehingga sepertinya orang-orang yang tersungkur ini orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang kena masalah padu, masalah tukaran. Iya. Ada cerita bagaimana dulu Mbak, ada orang tua yang punya anak satu minta motor itu. Ya, ini di daerah sini Mbak ya, saya pernah mendengar pada saat itu kakak saya sendiri jadi menikah dengan orang di daerah sini juga. Itu ketika lewat jalan sini Mbak melihat kecelakaan yang sangat parah, bahkan sampai otaknya itu keluar dari kepalanya. Ya. Kemudian dari jari-jarinya, giginya sampai rontok semua, itu karena akibat kecelakaan tersebut. Ya. Setelah ditelusuri, ternyata orang itu adalah orang daerah sini saja, Mbak. Saya kurang paham atau saya lupa, Mbak, Ya. daerahnya. Yang jelas di dekat sini saja, itu laki-laki. Ya. Dia memang habis tukaran atau habis padu berantem dengan ibunya sendiri yang saat itu sudah menjadi janda tua yang kurang mampu. Ya. Dari berita tersebut anak itu minta motor atau minta apa gitu karena kan memang akibat ekonomi, jadi orang tua tersebut tidak bisa untuk menuruti si anak, permintaan si anak. Akhirnya dia mengolok-olok si ibunya, dan tanpa sadar mungkin karena kejadian itu berulang-ulang, si ibu menjadi jengkel dan dia nyedak nih Mbak istilahnya. Ya. Jadi dia melaknat anak tersebut, dan akhirnya ketika itu dia keluar naik motor, kemudian kecelakaan di sini Mbak, dan langsung mati mengenaskan seketika. Ya. Ya, dulunya kan ada seperti tugu yang kotor gitu ya. Iya, amblek Mbak, itu juga diakibatkan karena kecelakaan truk. Ya, truk yang menabrak tugu gitu ya. Tugunya sampai putul gitu. Nggih. Ya. Hingga kalau kita pikir dengan jalannya itu jalan sangat-sangat biasa sekali. Jalannya tidak mengerikan, jalan yang nyaman-nyaman saja. Iya. Tapi di sini kalau kita lihat banyak kendaraan yang lewatnya terlalu kencang. Iya. Karena mungkin dianggap area yang sepi, Mbah. Area sepi, area yang jalannya enak, kemudian mungkin ada faktor gersa-gersa ingin ke tempat yang dituju, atau kalau kita gitu ya mungkin ketakutan di tempat-tempat ini segera cepat datang di tempat yang dituju. Nggih. Ini panoramanya, Mbak. Ya, sangat hijau, Bang ya. Iya. Dan memang sangat rindang. Jadi jauh dari pemukiman warga. Iya. Kita sengaja datang pemirsa untuk menanti malam, sehingga kami akan menemui sosok yang ada di sini sekitar Surup. Iya. Desa Surup. Sehingga para astra biasanya kalau diundang Surup itu mau hadir gitu loh. Nggih. Coba kita nanti akan mengundang, barangkali sosok-sosok yang ada di sini bisa hadir, kemudian bisa diliput gitu loh. Nggih. Kadang-kadang biasanya tidak harus di tempat kejadian, misalkan di Duplangan itu mungkin bisa nanti hadirnya di sini atau dia. Duplangan itu yang kuning itu, Mbah nggih. Ya. Justru malah di situ loh, Mbak, tempatnya, Mbah. Ya, tapi munculnya sosok tuh Mas. Oh, iya. Sosok biasanya senang di hutan gitu. Oh, nggih. Biasanya yang di bawah pohon gitu. Nggih. Ini gitu. Kadang-kadang punya semacam ini kok, kadang-kadang juga mau hadir lah Pak. Iya. Mau hadir. Sehingga informasi dari masyarakat, saya benar-benar ingin menuju ke sini, saya penasaran sekali. Barangkali saya ingin mengungkap atau membongkar kenapa selalu kecelakaan di tempat yang sama, kemudian selalu mengenaskan, selalu meninggal yang ada di sini. Nggih. Kalau mungkin kurang kewaspadaan bagi pengemudi, kira-kira enggak. Masalahnya kan jalannya mudah saja gitu. Nggih. Mungkin ada yang tidak wajar gitu Mbak. Namanya bangsa astra, bangsa halus atau bangsa gaib itu kan bisa masuk ke memori otak orang gitu. Nggih. Bisa masuk semaunya sendiri. Nggih. Sehingga dia tidak berbobot, tidak berbentuk, misalkan tidak berbentuk seperti kita, itu bisa seperti angin, bisa seperti debu, bisa seperti asap gitu. Nggih. Sehingga dia mudah sekali untuk mengganggu manusia-manusia, utamanya manusia-manusia yang tergesa-gesa, manusia-manusia yang tidak fokus, manusia-manusia yang sepaneng, manusia-manusia yang penuh dosa, itu biasanya cepat dihinggapi atau disusupi atau dirasuki oleh bangsa astral. Tapi biasanya kalau kebiasaan orang yang tenang, orang yang suka bertakwa, orang beribadah, orang yang suka tafakur,
orang yang selalu mencintai Tuhannya itu biasanya jarang-jarang bisa disurupi itu, Nggih, Pak. Disurupi jarang. Orang surupan itu karena bagaimananya yang belum kokoh itu. Nggih. Apabila kokoh dia tidak mempan, tidak bisa masuk ke raganya. Nggih. Kami memberanikan diri masuk ke hutan ini, ngiras pantas kita jajaki sampai di mana pewujudannya sosok yang ada di sini. Yang jelas kita sengaja tidak meremehkan. Nggih. Faktor kita tidak meremehkan, kita tidak menghina atau merendahkan kepada astral yang ada di sini. Karena faktor merendahkan sosok atau makhluk hidup itu kan tidak boleh. Iya. Merendahkan umat Tuhan itu tidak boleh. Kita selalu mengagungkan, kita menjunjung, dan kita menghormati. Nggih. Tujuan kita hanya satu, pengungkapan, ingin Nggih. tahu sebatas mana dia mengganggu, sampai berwujud apa gitu. Kemudian apakah sosok-sosok yang mengganggu di kawasan ini sosok orang yang meninggal atau sukma orang yang mati, atau ada jin-jin tersendiri memang berpura-pura menjadi sosok manusia. Nggih. Sehingga ini sebentar lagi akan terjadi surup atau Senja. kegelapan. Iya. Maka biasanya pada waktu gelap adalah dia akan merajai kegelapan. Nggih. Sehingga bangsa halus itu merupakan raja kegelapan yang bisa menguasai waktu gelap gitu. Nggih, Mbah. Sehingga semoga nanti ada kehadiran dari sosok-sosok yang ada di sini. Tentu kita juga tidak lupa untuk memohon kepada Allah agar langkah kita, gerak kita, detik kita, sukma kita, ambekan kita, nafas kita selalu diayomi oleh Allah SWT. Kemudian kita bertujuan untuk melakukan dharma yang baik, yaitu menghibur pada pemirsa, sehingga sebagai tontonan yang benar-benar digemari, disenangi oleh para teman-teman semuanya. Nggih. Kita tadi juga mampir ke rumahnya warga, bahwa warga juga mengatakan bahwa pernah di sini ngarit, kemudian dia juga tersungkur di sini yang tidak tahu menau, tiba-tiba seperti didorong, gitu. Tapi nggak sampai kejadian kecelakaan berat, tidak terjadi kematian, tapi ya juga dia bisa bangkit lagi. Dan dia mengakui bahwa kejadian kecelakaan di sini atau tempat pingin di sini itu sudah lama. Sudah lama sudah ada gitu loh. Tapi tentang panoramanya tetap kelihatan singup. Iya. Ini kalau masih surup, Mbak. Kalau nanti malam mungkin lebih sakral lagi gitu loh. Harap berhati-hati untuk menghadapi kita. Tidak boleh untuk meremehkan bangsa jin. Tidak boleh meremehkan bangsa astral. Bahwa bangsa seperti adalah bangsa halus yang benar-benar punya kesaktian yang tidak dapat direndahkan, diremehkan. Tapi kita sebagai hamba Allah, itu hamba yang mulia, hamba yang sempurna, hamba yang benar-benar diciptakan, lebih daripada makhluk yang lain, sehingga kita tidak semestinya harus takut kepada makhluk-makhluk yang menggirisi atau makhluk-makhluk yang menakutkan. Kita harus selalu berani, kita takut hanya kepada Allah, kita takut kepada laknat Allah, kita takut kepada dosa-dosa kita sendiri. Sehingga kita jangan sampai takut kepada hamba-hamba Allah yang berwajah apapun. Wajah itu kan hanya gambaran, hanya tipuan. Kita jangan sampai apapun, nanti apabila terjadi yang ada di sini, maka kita harus benar-benar mampu untuk menghadapi. Syukur bagi kita bisa mendekati, kita bisa negosiasi, kita bisa omong-omongan. Kemudian apa maksudnya dia hingga mengganggu orang pengguna jalan. Kalau toh dia tetap senang untuk mengganggu orang, menggelincirkan orang, maka kita juga memberikan amanah, memberikan anjuran, memberikan rekomendasi agar makhluk-makhluk itu jangan sampai berada di pinggiran jalan, semestinya untuk di tengah-tengah hutan atau di tempat-tempat sungai yang tidak akan diambah oleh manusia, sehingga manusia tidak merasa terganggu daripada keberadaan jin, setan, dan sebagainya. Dengan adanya seperti itu, saya berbicara seperti ini, semoga didengarkan oleh makhluk-makhluk yang lain yang sering mengganggu oleh manusia-manusia yang menggunakan jalan ini. Kami juga akan maju tanpa mundur, apapun yang terjadi. Kita tetap sebagai konsultan teman-teman akan memberanikan diri, rawe-rawe rantas, malang-malang putun, apa yang terjadi kami sengaja tidak takut atas adanya hal makhluk astral yang ada di sini. Teman-teman, untuk sementara kita akan jalan-jalan menuju tempat area Doplangan atau dulu yang disebut dengan Tugu Rubuh gitu. Kita jalan-jalan, kita sengaja masuk ke sini. Saya punya keyakinan apabila nanti mewujudkan atau menampakkan akan berkeliaran di daerah sini. Auranya di sekitar sini, tidak di tengah pemirsa, dia akan condong di pinggir-pinggiran. Karena biar
diketahui orang, biar orang takut. Ini tidak di ujung sana, itu masih di jalan. Mari Mbah. Mari kita sana. Ya teman-teman, kita akan menuju ke area yang disebut dengan Tugu Rubuh. Tadi saya sama Mbah Gendel melewati jalan ini dan kelihatannya mungkin tugu tersebut sudah dipindahkan. Ya, jadi teman-teman, panoramanya memang jauh dari pemukiman, sehingga memang sangat memungkinkan sekali bahwa tempat-tempat seperti ini menjadi tempat-tempat yang berbahaya, karena selain daripada astral, juga orang yang memiliki permasalahan atau ingin berbuat kejahatan mayoritas juga di daerah yang sepi seperti ini supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Jalur ini terbilang ramai ketika sore teman-teman, dan ketika malam meskipun ada beberapa orang yang lalu lalang, tapi pasti dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Ya, seperti ini teman-teman. Kita akan menuju ke area. Terus ikuti video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa didukung channel ini supaya Mbah Gendel tidak waleh-waleh menyajikan video-video yang insya Allah bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Anak kuning ini sudah. Ya, jadi di sini teman-teman tempat tugunya ya, ini kelihatan bongkahan batunya. Saya kira dipindah, tapi kadosnya mboten Mbah niki Mbah. Mungkin dipinggirkan atau Timbun, ya. Ya diuruti dengan tanah. Nggih. Mungkin dia nggak berani untuk memindah. Nggih. Sehingga tempat ini wajar kalau mungkin kalau malam jarang-jarang berani yang duduk-duduk di sini, karena ini saksi mata bahwa area ini area tebu-tebu, area ini dekat dengan pabrik tebu Sumber Lumbu, sehingga persadanya persada semua tanaman tebu gitu loh. Nah, makanya untuk warga harus melewati sini harus berhati-hati, karena di sini kalau seandainya kata ada pembegalan atau perampokan atau penodongan, di sini tidak ada yang menolong gitu loh. Ini berbahaya. Pembunuhan sering terjadi di area tebu seperti ini. Ya, dibunuh dimasukkan ke tengah-tengah tebu. Ya, ini harus berhati-hati pemirsa. Ini saksinya bahwa di sini ada tugu potol yang dipendem. Ini nanti semakin malam semakin sunyi, semakin malam akan semakin jarang motor-motor yang hilir mudik pemirsa. Kami ingin membongkar apakah sosok-sosok astral itu akan mau hadir atau tidak, sehingga kita nanti akan menyaksikan. Ini setiap kendaraan yang lewat itu pasti klakson-klakson pemirsa, bahwa tempat ini benar-benar diakui oleh seluruh warga di daerah Ngancar, area yang benar-benar sangat miris, sangat mengerikan. Tidak semua orang berani duduk-duduk atau di sini pemirsa. Ini saksi banyak pembunuhan, darah-darah berceceran, otak-otak yang muncrat-muncrat di sini dulunya banyak sekali, sehingga menjadikan tanah sangar, menjadikan sejarah saksi mata. Ya, ini tugunya, ini bekas tugu Pak Lulu ini. Oke. Nah. Tidak dipindah Bang. Saya kira dipindah soalnya nggak kelihatan. Iya. Ini kan tugunya ini. Nah, ini kan bekas tugu Pak ya. Oke.
sama sana itu juga Tugu. Dan menurut informasi truk yang menabrak itu juga sopirnya meninggal, Mbah. Iya. Ya, sampai truk menabrak Tugu. Kalau kita lihat bahwa Tugu ini kan ya di pinggir yang pertama, yang kedua jalannya juga lurus-lurus saja, tidak miring, tidak terjal, gitu. Biasa-biasa saja pemirsa. Pemirsa, kami akan setia, kami akan menunggu sampai nanti waktunya petang. Kita nanti juga akan memanggil atau mengundang agar Astra di sini bisa muncul, bisa berwujud gitu. Untuk sementara saya matikan dulu pemirsa agar nanti tidak terlalu banyak durasi, tidak terlalu banyak liputan. Teman-teman, jadi saya sama Mbah Kendil sudah menunggu sampai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, seperti ini ya suasana di malam hari. Lumayan sepi, sunyi. Cuma ada beberapa motor, mobil yang lewat atau kendaraan-kendaraan. Iya. Iya, Mbah. Khusus orang-orang yang tahu bahkan malah menghindari jalur ini. Ya. Lebih memilih mengambil jalur muter ke timur yang jauh lebih jauh. Apa Mbah itu Mbah tulisannya, Mbah? Wilayah Buang sampah. Ya. Memang beda Mbah ya hawanya ya, kalau malam hari ya. Biasa-biasa saja. Kalau malam ya pasti menambahkan suasana singkup. Iya. Suasana sunyi gitu. Oke. Karena memang saksi mata bahwa tempat ini kan tempat untuk kecelakaan yang berdarah-darah dan menciptakan kematian. Oke. Juga sepertinya terkenang gitu. Iya, Mbah. Akan mengenang bagi orang-orang yang tahu kejadiannya. Iya. Jika kita amati tadi siang sangat ini Mbah ya, para pengendara itu kencang sekali, tapi kalau malam justru malah Iya. pelan, sangat pelan-pelan sekali. Jalannya itu kan jauh kecil ya. Iya. Dan kelihatan tadi saya rekam Mbah waktu perjalanan ke sini malam itu benar-benar tidak kelihatan kanan kiri. Iya. Tapi yang anehnya kecelakaannya kan rata-rata kan siang, Mbak. Siang, Mbah? Enggak malam malah. Iya. Itu malah waktu kejadian kecelakaan itu siang gitu. Pemirsa, coba kita akan interaksi apabila penghuni sini mau muncul, mau memamerkan aksinya, silahkan. Akan saya undang pemirsa. Silahkan apapun bentuknya, apakah arwah, apakah roh, atau jin, atau setan, silahkan datang. Saya akan interaksi pemirsa. Oke, Mbah. Hadir. Bapak sini. Maujud. Mari kita jalan-jalan ini, Pak. Monggo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. 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 Para penghuni yang bentuk astral atau bentuk siluman atau apapun yang mengganggu orang atau ingin menunjukkan aksinya atau ingin memamerkan kesaktiannya, saya hadir. Silahkan maujud. Silahkan, saya nanti. Apapun bentuknya, apa arwah-arwah yang meninggal di sini, kemudian dia tidak terima saya datang sini, silakan hadir maujud, apapun bentuknya akan saya hadapi. Saya ingin kompromi, kalau nanti bisa jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai menyusahkan orang, tapi tidak terima kita melawan. Kita akan adu kesaktian. Oke. Silakan hadir. Saya lebih senang kalau ada astra-astra yang sombong, astra-astra yang memamerkan diri, kemudian astra yang mencelakakan orang. Saya malah suka itu. Saya nanti ingin tahu seberapa kesaktiannya, seberapa andalan yang dimiliki ilmunya itu. Okay. Karena namanya jin dan setan itu kan punya kekuatan seperti manusia. Yeah. Jin ada yang berguru, ada yang bertapa, sama saja. Seperti kita ini, pemirsa. Okay. Jadi sama saja. Jangan anggap jin itu hidup hanya hidup-hidupan, itu enggak. Juga seperti manusia ya ingin sekali dipuja dan puji oleh Tuhan, ingin menghamba Tuhan, ingin diagungkan oleh Tuhan, ingin dimanjakan oleh Tuhan, ingin mempunyai kesaktian yang tidak kalah dengan manusia-manusia. Ya nek pocong-pocong apa demi setan, apa ini pelet, apa sunder bolong, apa gendruwo, apa wes, apa sing mati dadi demit, apa tetek bengek muncul loh. Apa perlu duel neng kono neng gondi neng gang mau? Jadi takut kepada orang lewat, kita bisa masuk ke hutan, kita duel di sana nanti. Sehingga saya ingin balas dendam atas orang-orang yang dikorbankan gitu loh. Iya, Mbak. Mungkin kalau kita mau kita kita tantang di sana saja. Oke. Kita coba masuk ke jalan setapak duikan. Mungkin dia malu sama orang jalan. Kita layani di hutan, di lorong hutan situ. Ingin menantang astral yang ada di sini, Pak Persa. Saya tantang sampai di mana kekuatannya dia yang mengganggu pengguna jalan. Gimana tadi jalan-jalan? Tempat sini. Ya. Kamu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi klakson teman-teman, orang yang tahu daerah sini. Nah, lain, pemirsa, kita masuk ke sini. Saya sudah punya gambaran, saya punya tebakan bahwa bangsa halus kalau ingin mencelakakan orang dia pasti amping-amping di sini gitu. Iya. Pasti amping-amping di sini, nanti termasuk ke batuknya orang, mempengaruhi orang agar orang itu tergelincir dan terjadilah kecelakaan. Oke. Iya, terjal bah jalannya bah ternyata.
Ayo hadir. Di mana kau? Jadinya ngadeg-ngadeg nih sor wit-wit ini. Nggih. Ngadeg-ngadeg begandulan ning wit apa piye. Kalau saya masuk ke sana, saya khawatir motor saya itu. Nggih. Sini saja, Mbak. Karena memang rawan Mbak daerah sini juga. Iya, ini kan rawan pembegalan, tambah perampokan loh. Berita terbaru yang kita terima dari informasi masyarakat tadi, ada orang yang dibunuh di sini, motornya diambil, Mbak. Iya, memang yang diincar kan motornya, apalagi motor seperti motor kita itu kan dia senang gitu. Iya. Kalau memang namanya siluman itu kan bisa terbang, bisa cepat, bisa lari. Kita diajak kemanapun kita kan bisa saja. Nggih. Kalau mungkin saya tantang seperti ini, mungkin mak di depan sini langsung gitu. Iya. Ini Gusti siapa? Nggak ada ceritanya dalang kalau siluman itu. Nggih. Dalang itu kan yang mengatur wayang. Iya. Dalang pangruatan di kalanya harus kiri-kiri, demit-demit. Makanya saya tantang, silahkan anda yang merasa menjadi makhluknya Tuhan yang ingin memusuhi manusia, yang ingin mencelakakan manusia, Anda bisa datang hadir saya hadapi nanti. Silahkan. Ini saya kan sudah minggir, jadi apabila Anda maujud, Anda muncul langsung jelek gitu, saya kan sudah siap, terus tidak ada orang yang tahu gitu loh. Iya. Kalau ini di jalan otomatis kan bangsa itu kan sungkan atau malu. Iya, Mbak. Nanti beberapa saat pemirsa, saya nanti biar nanti ada maujudan gitu loh. Tapi saya juga menerima apa itu sengatan-sengatan atau menerima apa ya gesekan ya. Nggih, Mbak. Ada Gesekan yang tidak nyaman. Di geger saya merasa dingin pemirsa ini. Nggih. Ya, ada kehadiran daripada penghuni yang mungkin marah atau mungkin merasa saya hina itu. Ya kan seperti itu, suri pengguna jalan saja tidak ada gunanya langsung titit saja kan dia ketakutan toh. Okay. Ketakutan apabila ada demit-demit atau jin-jin atau sosok apa yang mengganggu. Kemudian berkendara secara biasa-biasa, tahu-taunya seperti ada orang liwat, tahu-tahu dia dicemplungkan kepada kedoan ke kali, atau tahu-tahu menabrak tugu. Seperti kejadian truk dulu kan dia langsung nabrak tugu itu. Okay, Mbak. Perasaannya supirnya itu ya tidak ada apa-apa seperti jalan raya, tapi tiba-tiba ternyata malah menghantam tugu itu. Okay. Hadir. Hadir. Ini orang tengkol-tengkol saja ini. Saya hanya mengawasi kendaraan saya saja, Mbak. Oke, Mbak. Soalnya kita selalu hanya berdua, Mbak. Iya, kita tidak punya kru. Iya. Kita tidak punya kru karena yang namanya kita punya kru kan harus harus bertanggung jawab. Kita punya kru harus bisa mencukupi kebutuhannya gitu loh. Kita menciptakan konten kan selalu hanya berdua, Mbak. Oke. Kemana saja. Ayo ciptakan angin yang besar. Rumah dulu nek kono lho, kowe nek kono made ya. Tenan tak entai wae. Kowe ta mak jelek kowe nek ilate kowe sreh teko lemah lho. Tak guni kowe.
Ini tadi kita siang ke sini bahkan orang yang merumput saja tidak ada, Bang ya? Tidak ada. Ya mungkin ya males gitu ini. Daripada nanti bermasalah gitu. Nggih. Kita ditunggu di sini saja, Mbak. Nggih, Mbak. Nongkrong sini saja, Mbak. Kita ini jendit-jendit jendit Tumoro. Apa ini nanti ya? Nggih. Jendit Tumoro. Sangat sepi sekali teman-teman, sudah mulai sepi. Ayo hadir. Penghuni sini hadir. Penghuni sing nakal-nakal nyegati turun jalan. Pocong-pocong gugu mandul apa piye ngono ya ora enak. Pocong peri ngono lho, teko. Tak foto. Tak dudune kanca-kancaku, penontonku. Padahal sudah saya undang loh Mbak tadi. Iya. Tadi gimana Mbah ketika Mbah Kendil mulai interaksi, mungkin ada jawaban atau gimana Mbah? Ya, jelas ada gitu loh. Saya mau mengundang kan sudah dekat loh, Mbak. Iya. Ceritanya sudah dekat gitu. Ya kalau di sana kan dia malu gitu. Makanya kita mintip di sini biar dia tidak malu gitu. Oke. Nanti kata saya ada yang menunggu motor saya ajak ke sana, ujung po ke sana. Oke. Ya, nanti nggak nyaman. Ya. Biasanya yang namanya bangsa astral jin atau dan sebagainya itu tidak takut dengan orang berjalan. Iya. Siang pun juga berani, tempat ramai pun juga berani. Nah, kresek makhluk. Main film Iya Mbak, bagus. pelan-pelan lari-lari itu bagus sekali. Hanya enggak begitu jauh. Nggih. Nggih. Ini kelihatannya petani pun tidak sini, ini kan rimba ya. Iya. Tidak ada yang rumput, tidak ada yang datang sini. Ya. Padahal di sini tuh mayoritas destinasi adalah peternakan sapi perah, Mbah. Iya. Biasanya kalau teman-teman penyusuran ini di gang lorong-lorong itu terus di ujung sana ada putih-putih berdiri gitu, Mbak. Nggih. Tapi tidak ada putih-putih yang berdiri. Ya, teman-teman, jadi kita ini menyajikan video penelusuran pengungkapan seperti ini mengusahakan untuk real, Mbah, ya. Ya, kita ya masa kita mau ditipu gitu loh. Iya. Kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Indonesia, terus masa kita mau ditipu-tipu dengan adegan-adegan bentuk demit sing palsu. Sehingga kita ada astral yang datang ya silakan, tidak ada ya tidak apa-apa. Karena kita memang mintanya yang asli saja. Nggih. Jadi yang asli kita nanti puas. Kalau nanti kita ada teman yang tidak percaya kan bisa dicek di kamera gitu. Nggih.
Biasanya kalau ada suara, kalau ada cahaya, itu biasanya bangsa halus itu mendekat, Nggih. marah, gitu, merasa terganggu. Nah, lurus-lurus Mbak. Nggih. Kayaknya. Dan lurus ya. Ini kelihatannya kan seperti pohon salam ya. Mungkin, Mbah. Iya. Kalau di desa kita soal cari daun salam saja susah. Susah. Ini daun salam nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini memang busuk itu bukan busuknya hantu, Mbak. Iya, sampah, Busuknya Mbah. sampah. Iya. Kita kan berbau busuk. Tapi busuknya busuk sampah ini. Nggih. Ini kalau bangsa siluman kadang berbau wangi, kadang berbau busuk gitu. Mengantar-antar dari kecil. Nggih. Tapi siang tadi kok nggak bau ya, Pak ya? Mboten, Mbah. Kok malam kok berbau? Saya berbau menyengat busuk, Mbak, ya, Mbak. Nggih, Mbah. Apa maksudnya ini? Enggak ya, Mbak? Enggak ya, Mbak? Coba lihat, Mbak, dulu. Iya. Cium. Nggih. Kan enggak bau toh? Mboten, Mbah. Enggak berbau sama sekali. Ini kok baunya busuk sekali, pemirsa. Kita menyengat bau yang sangat busuk sekali. Jadi saya melihat sampah ini, saya cium enggak bau ini. Nggih. Dan siang tadi enggak ada baunya gitu. Ya betul ini. Betul. Memang agak agak dingin ini. Hilang lagi, Pak. Baunya hilang lagi. Iya. Tapi baunya menyengat sekali. Nggih. Di desa Bendorjo tukang nyuluh tekek. Kemudian dia lihat pohon-pohon seperti ini. Nggih. Kemudian di gerumbulan itu ada orang jalan nih, lehernya apa kepalanya nggak ada ya. Nggih. Makanya langsung lari, Mbak. Gitu. Iya. Itu juga pernah kita ungkap, Bang, ya. Nah itu di desa Bendorjo. Pemirsa, kita mencoba ke lorong biar Mbak Lulu di sana, karena kan menjaga motornya. Gelap sekali, pemirsa. Ini dari perbatasan tadi sudah ada rasa saya merinding, pemirsa. Saya agak merinding. Tapi sebenarnya belum ada pewujudan. Semenjak ada bau membusuk, angin dingin, terus kemudian
saya agak merinding-merinding gitu. Tapi kok nggak hadir-hadir pemirsa. Mana udah hadir-hadir. Kok nggak ada penampakan apa gitu. Kan tadi sudah saya tantang, kalau memang kehadiran saya mereka nggak suka, ya kita duel aja, nggak apa-apa. Kita sama-sama mengeluarkan kemampuan itu. Perkara nanti kalah dan menang nggak masalah, yang penting kita berani aja gitu. Sebenarnya saya juga merasa terpanggil karena kejadian kecelakaan sangat banyak sekali, dan kecelakaan itu pasti meninggal di situ. Padahal kalau kita lihat bahwa tempatnya itu hanya lurus, tidak menakutkan, tempatnya juga tidak belok, tidak turun atau naik. Tapi kenapa area yang lurus bisa orang tabrakan sama truk, motor sama motor. Ya kalau penduduk asli sini itu kalau lewat sini setelah maghrib juga pasti klakson. Mungkin teringat kejadian kecelakaan itu. Kok nggak ada ya? Iya, jadi saya berbau itu Mbah sama kayak Mbah Kendil. Halo. Tapi saya diem soalnya saya kira sampah Mbah. Iya. Nah, kan seperti daging yang membusuk itu Mbak. Iya. Mari hadir. Jangan sembunyi-sembunyi. Ayo mari kita menampakkan diri. Kok nggak bisa saya buat marah ya Mbak? Sudah tahu Mbah. Sebenarnya tak pancing-pancing saya bengak-bengok ini ben teko saya aku. Tak tantang-tantang ben muncul, ben teko nek di syuting terus rupane kaya apa kok digonah ning ngene Mbak. Cara raine pepet ngene to. Tenan kok jajal kok teko pocong apa peri apa gendruwo to. Kok tak pewepet nih HP pemirsa. Ini saya janji nanti kalau ada penampakan nanti HP ini akan saya mepetkan kepada bentuk raine yang asli pemirsa. Pemirsa, cukup sekian penelusuran kami, pengungkapan kami bahwa kami sudah berada di tempat ini, di Bulak atau di hutan padu, sehingga kami juga bisa membongkar kejadian-kejadian, kemudian cerita-cerita, kita juga mencari sumber-sumber berita dari informasi dari masyarakat. Cukup sekian saya ucapkan, apabila ada kesalahan saya yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu kami nangge. Amin.